Tidak ada yang akan menyangka bahwa seorang pemuda berseragam kotor, berbau freon, dan setiap hari membawa tangga, akan menjadi orang yang mengguncang fondasi sebuah perusahaan raksasa. Dan tidak ada yang lebih tidak siap menghadapi kenyataan itu. Selain Alia, CEO muda yang terkenal cantik, kaya, dan kejam dalam kata-kata. Baginya, Bayu hanyalah tukang servis AC rendahan, yang tidak pantas menatapnya lebih dari 3 detik. Sejauh itu ia yakin, sampai satu tantangan konyol keluar dari mulut angkuhnya. Kalau kamu bisa menghadapi investor Italia itu, minta saja apapun, bahkan, aku bersedia jadi istrimu. Gedung kaca setinggi 40 lantai itu menjulang seperti istana modern. Di dalamnya, para eksekutif berjalan dengan setelan mahal, parfum berkelas, dan sikap angkuh seolah dunia berputar di sekitar mereka. Namun di balik kemewahan itu, ada seorang pemuda sederhana yang menjalani harinya, tanpa banyak dilirik atau lebih tepatnya, tanpa pernah dianggap. Namanya Bayu, usianya 24 tahun. Pekerjaannya, tukang servis AC. Setiap pagi, Bayu datang ke gedung Ardana Corp, salah satu perusahaan multinasional terbesar di Jakarta dengan membawa tas peralatan yang berat, celana kerja sedikit blel, dan seragam biru tua yang tak pernah dipandang siapapun kecuali saat AC rusak. Padahal, Bayu bukan pemuda biasa. Dari kecil ia gemar belajar bahasa asing lewat radio, internet murah, dan buku bekas. Tapi di perusahaan ini, kemampuan itu tak pernah dipakai. Ia hanya dianggap anak teknisi, tak lebih. Di lobi, dua resepsionis yang sedang bergosip langsung terdiam ketika Bayu lewat. Itu si teknisi AC lagi? Bisik salah satu sambil menahan tawa. Kasihan ya, tiap hari ngurus mesin. Mana layak sih naik ke lantai CEO? Sahut yang lain. Bayu hanya tersenyum kecil. Ia sudah terbiasa. Tidak ada yang perlu dibalas. Lift menuju lantai 39, lantai khusus direksi berbunyi saat terbuka. Sesekali Bayu dipanggil ke sana untuk memperbaiki AC di ruang CEO. Meskipun ia tahu bahwa yang menunggunya bukan hanya mesin bermasalah, tapi juga seseorang yang jauh lebih sulit dihadapi. Seseorang yang membuat semua karyawan menunduk ketika namanya disebut. Alia Pradipta, CEO muda, cantik, elegan namun terkenal sebagai wanita yang sombong, perfeksionis, dan tidak pernah menaruh hormat pada pekerja bawahan. Bahkan Acadi sering mengingatkan bahwa beliau harus diperlakukan dengan sensitivitas khusus. Saat pintu lift terbuka di lantai 39, udara ruangan terasa berbeda, lebih sunyi, lebih eksklusif, dan lebih dingin. Ironisnya, AC di lantai ini paling sering rusak. Bayu berjalan menuju ruang CEO sambil menyiapkan alat. Namun sebelum ia mengetuk, pintu terbuka keras dari dalam. Alia berdiri di sana, gaun putih ketat membingkai tubuhnya. Wajahnya cantik, namun dingin seperti marmer. "Oh, kamu lagi," katanya tanpa senyum. Tatapannya menyapu dari ujung sepatu Bayu sampai ujung rambut, seperti menilai barang murah. "AC di ruangan saya rusak lagi, Bu," jawab Bayu sopan. Alia mengerling sinis. "Ya aku tahu, kamu pikir aku panggil kamu ke sini buat apa? Untuk rapat direksi." Ia mendengus, kemudian menambahkan dengan nada menusuk. "Dengar ya, kamu itu cuma tukang servis AC di sini. Tugasmu cuma memperbaiki mesin, bukan berpikir. Jangan sok pintar, apalagi sok dekat dengan atasan. Mengerti?" Bayu memejamkan mata sejenak. Ia menarik napas. Ia tidak marah, hanya sudah hafal. "Baik, Bu," jawabnya singkat. Alia berbalik sambil mengibaskan rambutnya, seolah keberadaan Bayu mengganggu. "Cepat selesai. Ruangan ini harus rapi sebelum investor Italia datang minggu depan. Orang seperti kamu pasti nggak tahu betapa pentingnya itu." Bayu menatap punggung Alia yang menjauh. "Italia?" Satu sudut bibir Bayu terangkat. Arah senyumnya samar, namun penuh arti. Karena ada satu hal yang Alia tidak tahu dan tidak pernah mau tahu. Bahasa Italia adalah bahasa ketiga yang Raka kuasai. Dan sebentar lagi, kesombongan itu akan menampar balik dirinya sendiri. Alia Pradipta bukan sekadar CEO muda. Ia adalah simbol kesempurnaan bagi sebagian karyawan cantik, elegan, pintar, dan terkenal sebagai wanita yang tidak pernah salah. Setidaknya begitulah image yang selalu ia bangun. Setiap kali ia lewat di koridor lantai 39, semua orang langsung berdiri tegap. Beberapa pura-pura sibuk, sebagian lagi menunduk agar tidak menangkap tatapan tajamnya. Alia terkenal tidak suka melihat karyawan bersikap santai, apalagi berbicara tanpa diminta. Ia ibarat ratu di istana kaca. Namun, ratu itu punya tabiat buruk, meremehkan orang yang dianggap rendah darinya.
Dan bagi Alia, Bayu adalah yang paling rendah. Seorang teknisi AC, tidak berjas, tidak bersepatu mahal, tidak berpendidikan elit setidaknya menurut penilaiannya. Ketika Bayu mulai membuka panel AC di sudut ruangannya, Alia duduk di kursi hitamnya yang mewah sambil melihat ke arah pemuda itu seperti menonton sesuatu yang mengganggu pemandangan. Pelan sedikit, jangan berisik, katanya ketus. Kamu tahu kan ini ruangan CEO, bukan bengkel pinggir jalan. Bayu tidak menanggapi. Ia tetap fokus pada pekerjaannya, membongkar filter dan mengecek kabel yang terbakar. Namun, sikap tenangnya justru membuat Alia semakin terganggu. Kamu dengar saya bicara? Tanya Alia sambil mengetuk meja mahalnya dengan kuku panjang, berwarna merah menyala. Bayu menghentikan gerakan tangannya. Maaf, Bu, saya hanya ingin cepat selesai. Alia menyipitkan mata. Kesannya kamu kayak nggak mau kerja di sini. Harusnya kamu itu bersyukur bisa bekerja di gedung perusahaan sebesar ini. Banyak orang di luar sana bahkan nggak bisa menyentuh pintu gedung ini. Bayu menelan komentarnya sendiri. Ia tahu, berdebat hanya akan menambah masalah. Alia berdiri, berjalan sambil memakai sepatu hak tinggi yang suaranya memantul di lantai marmer. Ia berdiri di belakang Bayu, menatapnya dari atas ke bawah. Coba saya tanya, katanya dingin. Kamu punya kemampuan apa selain memperbaiki AC dan mengotori lantai saya? Bayu menjawab dengan nada netral. Saya cuma melakukan pekerjaan saya, Bu. Alia tertawa kecil tawa mengejek. Ya tentu saja. Kamu pikir saya berharap apa dari teknisi AC? Bahasa Inggris pun kayaknya kamu pas-pasan kan? Katanya sambil terus tertawa. Bayu berhenti. Ia menatap Alia perlahan. Alia membalas tatapannya dengan sombong. Kamu jangan lihat saya begitu, katanya cepat. Ingat posisi kamu di sini. Namun sebelum Bayu mengalihkan pandangannya, pintu ruang CEO diketuk. Seorang manajer masuk, membawa map tebal. Bu Alia, ini berkas persiapan investor Italia yang Anda minta. Alia seketika berubah berwibawa. Oh, iya, terima kasih. Investor itu sangat merepotkan. Bahasa mereka juga rumit. Saya tidak punya staf yang bisa berkomunikasi dengan mereka dengan baik. Saya harus cari penerjemah profesional. Manajer itu mengangguk. Kami masih mencari, Bu. Alia mendesah tidak sabar. Cepatlah, saya tidak mau terlihat bodoh di depan mereka. Bayu kembali memasang baut dan menutup panel AC. Sudah selesai, Bu, katanya sopan. Alia hanya melirik lalu berkata, bagus, minimal ada satu hal yang bisa kamu kerjakan tanpa bikin saya kesal. Bayu tersenyum tipis. Senang bisa membantu, Bu. Alia menyibaskan tangan. Ya, keluar sekarang. Bayu berjalan menuju pintu. Namanya memang tak pernah diperhitungkan. Tapi segera, keadaan akan berubah. Karena yang tidak Alia tahu, bahasa yang ia anggap rumit itu sudah dikuasai Bayu sejak 3 tahun lalu. Dan saat pertemuan dengan investor Italia tiba, Alia Pradipta akan merasakan apa rasanya meremehkan orang yang salah. Hari itu, suasana di lantai 39 lebih sibuk dari biasanya. Para staf mondar-mandir sambil membawa dokumen, laptop, dan berbagai persiapan untuk menyambut investor Italia yang akan datang 3 hari lagi. Semua orang tampak tegang kecuali satu orang, Bayu. Ia berjalan santai sambil membawa toolbox seperti biasa, memeriksa laporan kerusakan AC dari beberapa ruangan. Di tengah hiruk-pikuk itu, namanya dipanggil oleh resepsionis lantai ke-39. Mas Bayu, Bu Alia panggil. Katanya AC ruangannya bermasalah lagi. Bayu tersenyum tipis. Seperti biasa ya. Sesampainya di depan ruang CEO, Bayu mendengar suara tinggi Alia bahkan sebelum pintu dibuka. Apa-apaan ini? Aku sudah bilang AC harus dingin sempurna sebelum investor datang. Kenapa rusak lagi? Pintu terbuka keras, dan Alia berdiri di ambang pintu dengan wajah penuh emosi. Oh, kamu, tatapannya jatuh pada seragam kerja Bayu. Masuk cepat. Bayu melangkah masuk tanpa banyak bicara. Ia membuka panel AC seperti biasa. Namun belum 5 detik bekerja, suara Alia kembali menyambar seperti cambuk. Kamu itu gimana sih? AC rusak terus. Kamu dibayar untuk memperbaiki, bukan untuk bolak-balik ke sini. Bayu menahan diri. Saya sudah memperbaikinya kemarin, Bu. Kalau rusak lagi, biasanya ada kerusakan dari sistem pusat. Saya bisa cek ke lantai teknik. Alia memotong dengan suara tinggi. Diam. Bayu berhenti bekerja. Alia mendekat, berdiri tepat di sampingnya, menatapnya seperti menatap sesuatu yang hina. Kamu pikir kamu siapa? Kamu itu cuma tukang servis AC di sini. Tahu diri. Beberapa staf yang lewat di koridor menoleh. Tapi tidak ada yang berani masuk atau menghentikan sang CEO.
Alia masih belum selesai. Kamu itu mudah diganti. Kalau kamu pergi hari ini, besok sudah ada 5 orang yang bisa menggantikan kamu. Yang pintar dan terlatih itu karyawan tingkat atas. Bayu, bukan orang seperti kamu. Bayu mengepalkan tangan, tapi ia tetap menahan diri. Baik, Bu, katanya dengan nada netral. Saya akan perbaiki secepatnya. Alia mendengus. Kamu itu beruntung masih saya biarkan bekerja di gedung ini. Ia menyilangkan tangan. Dan aku harap kamu tidak muncul saat investor Italia datang. Mereka tidak perlu melihat teknisi kotor penuh oli seperti kamu. Cukup membuat perusahaan ini terlihat buruk. Bayu tidak menjawab. Hanya ada satu kalimat yang lewat di pikirannya. Kita lihat nanti. Saat Bayu sedang sibuk memperbaiki modul AC, tiba-tiba Alia kembali bicara kali ini dengan nada mengejek yang lebih menusuk. Kamu pernah keluar negeri tidak? Atau pernah bicara dengan orang asing? Ia tertawa sinis. Yang saya tahu, teknisi kayak kamu biasanya cuma bisa yes, nomor, oke bos. Bayu akhirnya menatapnya. Bu, katanya pelan, jangan terlalu meremehkan orang yang Anda tidak kenal. Alia mengangkat alis, nyengir menantang. Oh, kamu mau menasihati saya? Sejak kapan teknisi AC berani bicara begitu pada Cio? Bayu kembali menatap panel AC sambil berkata, kadang, orang yang direndahkan justru punya lebih banyak kemampuan daripada yang terlihat. Alia tertawa kecil dingin, menghina, dan angkuh. Ya sudah, nanti kalau kamu bisa bantu saya menghadapi investor Italia. Ia melipat tangan sambil tersenyum meremehkan. Aku kasih kamu hadiah apapun yang kamu minta. Bayu diam. Alia semakin menjadi-jadi. Bahkan kalau perlu, aku akan jadi istrimu, puas. Beberapa staf di luar pintu terdiam mendengarnya. Mereka saling pandang, syok dan bingung apakah wanita itu baru saja melontarkan tantangan paling sombong dalam sejarah perusahaan. Bayu menutup panel AC, lalu berdiri. Ia menatap Alia dengan ekspresi datar tanpa takut, tanpa minder. Baik, Bu, katanya pelan namun mantap. Saya terima tantangannya. Alia mengangkat dagu, yakin dirinya akan menang. Bagus, jangan menyesal. Bayu berjalan keluar ruangan tenang, yakin. Sementara Alia tetap tidak tahu bahwa ia baru saja membuat janji yang akan membalikan hidupnya sendiri. Karena dalam 3 hari, saat investor Italia datang, orang yang selama ini ia hina akan menjadi satu-satunya yang bersinar. 3 hari menjelang kedatangan investor Italia, suasana Ardana Corp berubah menjadi ladang ketegangan. Setiap departemen bekerja lembur. Achadi sibuk memastikan etika penyambutan, dan tim manajemen hampir tidak tidur demi menyempurnakan presentasi. Di tengah semua kekacauan itu, nama Bayu nyaris tidak disebut, seolah-olah ia benar-benar hanya bayangan di gedung megah itu. Namun, di balik diamnya Bayu, ia sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar memperbaiki AC. Pada malam sebelum kedatangan investor, tim eksekutif mengadakan rapat mendadak di ruang konferensi besar lantai. Ke-39 presentasi bahasa Inggris harus dipoles sempurna agar tidak memalukan. Alia berjalan bolak-balik di depan layar proyektor dengan langkah cepat. Wajah penuh tekanan. Kenapa bagian ini belum selesai? Dan mana interpreter bahasa Italia yang kubilang? Kok belum ada laporan? Bentaknya pada manajer operasional. Maaf, Bu. Interpreter yang fasih bahasa Italia mendadak membatalkan. Katanya jadwal bentrok. Alia menghentikan langkah. Wajahnya memucat, lalu berubah menjadi marah. Apa? Kau pikir investor bisa menunggu? Kita harus punya penerjemah yang fasih. Mereka tidak semuanya lancar bahasa Inggris. Ia menepuk meja keras. Tim rapat menunduk ketakutan. Kita tidak punya siapapun yang bisa bahasa Italia di perusahaan ini. Tidak ada. Dan kita hanya punya waktu. Berapa? 12 jam. Semua diam. Tidak ada yang berani bicara. Alia memijit pelipisnya, frustrasi. Kenapa perusahaan sebesar ini bisa tidak punya orang yang belajar bahasa Italia? Susah banget apa mempelajari bahasa asing. Di sudut ruangan, seseorang sedang memeriksa AC yang berisik karena ruangan itu selalu bermasalah. Bayu, ia mendengar semuanya, tapi tetap diam. Ia tidak perlu bicara. Belum saatnya. Alia melirik Bayu sekilas, lalu berkata dengan nada lebih keras. Dan kamu, jangan cuma berdiri di situ. Perbaiki AC-nya tanpa berisik. Bayu menunduk sedikit. Baik, Bu. Namun dalam hati ia berkata, besok, Bu. Besok Anda akan tahu siapa yang harusnya Anda rendahkan. Keesokan harinya hari besar itu tiba. Investor Italia, Signor Maurizio Conti dan timnya, tiba di lobi dengan pakaian formal elegan.
Aura bisnis kelas internasional terasa di setiap langkah mereka. Alia menyambut dengan senyum profesional sempurna. "Welcome to Ardana Corp," katanya dalam bahasa Inggris. Namun Maurizio hanya mengangguk kecil dan menjawab dalam bahasa Italia. "Grazie, ma preferirei parlare in italiano se possibile." "Terima kasih. Tapi saya lebih suka berbicara dalam bahasa Italia jika memungkinkan." Senyum Alia hampir pudar seketika. Ia menoleh pada manajer yang hanya menggeleng gugup. Semua mata memandang ke sekeliling. Tidak ada penerjemah. Tidak ada staf yang bisa bahasa Italia. Tidak ada siapapun. Investor selesai memperkenalkan diri. Tapi Alia hanya bisa menjawab dengan bahasa Inggris seadanya yang jelas tidak dimengerti sepenuhnya oleh Maurizio. Situasi semakin buruk. Beberapa investor saling berbisik tidak puas. Alia mulai panik, keringat dingin muncul. Ia terpaku, tidak bisa memulai presentasi. Ruang rapat terasa seperti bom waktu yang siap meledak. Manajer operasional berbisik lirih. "Bu, kita butuh interpreter sekarang juga." Alia meremas ujung blazernya, wajahnya pucat. "Aku tahu." Suara Alia bergetar. Tapi kita tidak punya siapapun." Beberapa detik yang terasa seperti hukuman panjang itu berlalu. Dan saat semua orang kehilangan harapan, suara itu muncul. Suara yang selama ini tidak dianggap. Suara Bayu. "Scusatemi, Signor Conti." "Maafkan saya, Tuan Conti." Semua kepala spontan menoleh. Termasuk Alia, matanya melebar. Bayu berdiri di pintu, seragam teknisi biru, tangan masih memegang kunci pas. Namun yang keluar dari mulutnya bukan bahasa Indonesia, melainkan bahasa Italia yang fasih, tenang, dan elegan. "Selo desiderate, posso fare l'interprete per la riunione." "Jika Anda berkenan, saya bisa menjadi penerjemah untuk pertemuan ini." Para investor langsung menunjukkan ekspresi lega. "Ah, finalmente, perfaro, grazie." Akhirnya, sempurna. "Terima kasih." Alia terpaku. Jantungnya berhenti sejenak. Bayu menatapnya sekilas tenang, tanpa sombong. Namun maknanya jelas. "Kini giliranku menjawab tantanganmu, Bu Alia." "Baiklah," kata Maurizio tersenyum. "Kita bisa mulai." Alia tidak bisa bergerak, tidak bisa bicara, tidak bisa memproses kenyataan bahwa seorang teknisi AC menguasai bahasa Italia lebih fasih daripada siapapun di ruangan itu. Bayu berdiri di samping meja rapat, siap menjadi penerjemah. Ia sudah memenangkan setengah pertempuran, tanpa perlu mengangkat suara sedikit pun. Hari itu, tantangan Alia resmi dimulai, dan ia tidak punya pilihan selain menyaksikan semuanya. Ruang rapat besar lantai 39 berubah total ketika Bayu masuk. Semua yang awalnya tegang kini beralih menatapnya dengan bingung, kagum, bahkan tidak percaya. Seorang teknisi AC yang biasanya hanya muncul saat di komplain sekarang, berdiri di tengah rapat penting bertaraf internasional. Alia menatap Bayu dengan mata yang sulit dibaca, campuran kaget, malu, dan takut. Maurizio tampak jauh lebih santai setelah mendengar bahasa Italia mengalir lancar dari mulut Raka. Ia mengangguk ramah. "Per favore, Giovanni, inizi pure." "Silakan, anak muda. Kita bisa mulai." Bayu membalas dengan sopan. "Certamente, Signor Conti." "Tentu, Tuan Conti." Lalu ia menoleh ke Alia. "Silakan, Bu, presentasinya bisa dimulai." Nada suaranya sopan, namun menyimpan ketegasan halus seakan ia mengatakan, "Sekarang, izinkan saya menunjukkan siapa yang benar-benar siap hari ini." Alia membuka presentasi dengan tangan sedikit gemetar. Namun Bayu bergerak tenang, berdiri di sampingnya seperti penerjemah profesional. Setiap kata yang keluar dari Alia langsung diterjemahkan dengan jelas, akurat, dan tanpa jeda ke dalam bahasa Italia. "Perusahaan kami berfokus pada ekspansi teknologi pendingin." Bayu menerjemahkan dengan fasih. "La nostra azienda, focalizzata sull'espansione della tecnologia di refrigerazione." Para investor mengangguk puas. Beberapa bahkan mulai mencatat dengan serius. Alia melihat itu, dan lewat sudut matanya ia mencuri pandang ke arah Bayu. Pemuda yang selama ini ia hina, berdiri di sampingnya, membuatnya terlihat kompeten, dan yang membuatnya semakin tidak nyaman. Bayu tampak jauh lebih dihormati oleh investor daripada dirinya. Ketika sesi tanya-jawab dimulai, salah satu investor wanita bertanya panjang dalam bahasa Italia, bahasa cepat yang bahkan beberapa interpreter profesional sering kewalahan mengikutinya. Alia menegang, jelas tidak mengerti apapun, namun Bayu hanya tersenyum kecil, lalu menjawab dengan nada elegan. "Una domanda eccellenti. Las cicci las pigi alla nostra CEO."
Pertanyaan yang sangat bagus. Izinkan saya menjelaskannya kepada CEO kami. Lalu ia menjelaskan kepada Alia dalam bahasa Indonesia dengan rapi, jelas, dan lengkap. Bu, beliau menanyakan apakah sistem pendingin kita bisa dikustomisasi berdasarkan iklim Eropa Selatan, terutama saingan pasar mereka di Napoli dan Palermo. Alia mengangguk cepat. Ya, bisa, jawabkan saja begitu. Bayu tersenyum tipis. Baik, Bu. Ia kembali ke bahasa Italia. Certamente, possiamo personalizzare il sistema in base al clima del Sud Italia. Tentu saja, kami bisa menyesuaikan sistem berdasarkan iklim Italia Selatan. Wajah investor wanita itu langsung berbinar. Excellenti, Alia hanya berdiri kaku. Ia tahu, tanpa Bayu, rapat ini sudah jadi bencana besar. Dalam 1 jam berikutnya, Bayu bukan hanya menjadi penerjemah. Ia turut menjelaskan detail teknis yang bahkan membuat investor kagum, terutama karena pemahaman teknisnya sangat dalam. Le non solo un interprete, capisce davvero la tecnologia. Anda bukan hanya penerjemah, Anda benar-benar memahami teknologinya. Bayu tersenyum. Cerco sempre di approfondire tutto cici studio, Signor Conti. Saya selalu berusaha mendalami apapun yang saya pelajari. Sementara itu, Alia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tidak lagi menjadi pusat perhatian. Bayulah bintang ruangan ini. Setiap komentar investor selalu diarahkan ke Bayu. Setiap pertanyaan diteruskannya dengan sempurna. Setiap senyum investor adalah untuk pemuda yang selama ini diremehkan. Setelah presentasi selesai, investor berdiri dan menyalami Bayu satu persatu. Grazie per il suo aiuto, Giovanni. Terima kasih atas bantuan Anda, anak muda. Senza delay, questa riunione non sarebbe andata così. Tanpa Anda, pertemuan ini tidak akan berjalan sebaik ini. Lei parla l'italiano meglio dei nostri dipendenti in Milano. Anda berbicara bahasa Italia lebih baik dari karyawan kami di Milan. Bayu membalas semuanya dengan sopan. Alia hanya berdiri beberapa langkah di belakangnya. Tidak bisa menyela, tidak bisa menyembunyikan rasa malunya. Ia tahu semua mata melihat Bayu, bukan dirinya. Ketika para investor meninggalkan ruangan, Maurizio menepuk pundak Bayu. Giovanni, lei ha un grande talento. Questo non il posto giusto per un uomo come lei. Anak muda, kamu punya bakat besar. Tempat ini tidak pantas untuk orang sepertimu. Bayu tersenyum kecil. Lo so, signore, ma oggi ho qualcosa da sistemare prima. Saya tahu, Tuan. Tapi hari ini masih ada satu hal yang harus saya selesaikan. Maurizio tertawa, tidak tahu bahwa kalimat itu ditujukan pada seseorang, Alia. Ketika ruangan akhirnya kosong, hanya Bayu dan Alia yang tersisa. Alia tidak berani bicara terlebih dulu. Bayu menatapnya perlahan. Di ruangan sunyi itu, satu kalimat meluncur tenang, namun menusuk. Bu Alia, tadi Anda bilang saya cuma tukang servis AC. Alia menelan ludah. Jantungnya terasa dipukul dari dalam. Bayu melanjutkan, tapi hari ini, tampaknya hanya tukang servis AC yang bisa menyelamatkan perusahaan Anda. Alia terdiam. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak punya satupun kata untuk membalas. Ruangan rapat yang tadi dipenuhi suara bahasa Italia, kini sunyi seperti perpustakaan tengah malam. Tidak ada investor, tidak ada staf, tidak ada hiruk-pikuk, hanya dua orang yang berdiri saling berhadapan, Bayu dan Alia. Bayu masih mengenakan seragam teknisinya yang sederhana. Sedangkan Alia berdiri dengan setelan CEO yang elegan namun oranya runtuh. Seperti bangunan mewah yang retak setelah diguncang gempa. Ia memegang map presentasi, tapi tangannya gemetar halus. Tidak karena marah, bukan juga karena lelah, tapi karena malu. Sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sedalam ini. Bu Alia, Bayu memulai dengan suara tenang. Boleh saya bicara sebentar? Alia tidak menjawab. Ia hanya menundukkan kepala, seolah mencari kata-kata yang tercecer di lantai marmer. Bayu melangkah mendekat sedikit, tapi tetap menjaga jarak sopan. Saya tidak bermaksud mempermalukan ibu, katanya pelan. Saya hanya melakukan apa yang perlu dilakukan. Alia mengepalkan tangan, memaksa dirinya bicara. Kamu, suaranya pecah. Kamu bisa bahasa Italia. Bayu mengangguk. Ya, Bu, sejak kapan? Sudah 3 tahun. Alia mengangkat wajahnya perlahan. Mata itu yang biasanya tajam dan dominan kini tampak hilang arah. 3 tahun, dan kamu tidak pernah bilang. Bayu tersenyum tipis. Bu, saya teknisi AC, tidak ada yang bertanya kemampuan saya selain itu. Kalimat sederhana itu menghantam Alia seperti palu. Ia menelan ludah, menyadari betapa sempit cara pandangnya selama ini.
Kenapa kamu tidak melamar ke posisi lain? Tanya Alia. Suaranya lebih pelan, tidak seangkuh biasanya. Karena saya butuh kerja cepat waktu itu, dan selama ini saya tidak pernah mendapat kesempatan menunjukkan kemampuan lain. Alia terdiam. Ia tahu itu benar. Ia sendiri adalah salah satu alasan mengapa kesempatan itu tidak pernah muncul. Hening kembali mengisi ruangan. Alia memijat pelipisnya, malu sekaligus tertekan. Bayu, ia menatapnya, suara bergetar. Saya sudah meremehkan kamu. Bayu tidak membalas langsung. Alia melanjutkan, lebih jujur dari sebelumnya. Aku memanggilmu cuma tukang servis AC, aku mempermalukanmu di depan orang-orang. Bahkan, aku memberi tantangan bodoh itu. Ia menutup wajah dengan tangan. Dan kamu menyelamatkan rapat hari ini. Kamu menyelamatkan reputasiku. Bayu mengangguk pelan, tanpa kesombongan. Yang penting perusahaan tidak jatuh malu. Bu, Alia menghirup napas panjang. Dan untuk pertama kalinya, nada suaranya tidak sombong, tidak tinggi, tidak menusuk melainkan rapuh. Bagaimana kamu bisa tetap tenang setelah semua hinaan itu? Bayu memandang matanya langsung. Karena saya tahu siapa diri saya, Bu. Dan saya tidak butuh pengakuan untuk membuktikannya. Alia terdiam. Bayu melanjutkan, kalau saya marah setiap direndahkan, saya tidak akan jadi apa-apa. Orang sombong biasanya bukan karena hebat, tapi karena tidak tahu apa yang mereka hadapi. Pipi Alia memerah entah karena malu atau karena tersinggung. Tapi ia tidak membantah. Karena di balik kata-kata itu, ia tahu Bayu benar. Beberapa detik kemudian, Alia menghembuskan napas panjang dan memberanikan diri bertanya, Bayu, saat itu aku bilang, kalau kamu bisa menghadapi investor Italia, kamu boleh minta apapun. Bayu terdiam. Alia menatapnya. Kali ini jujur, tanpa topeng, tanpa kesombongan. Nah, sekarang kamu berhak menagihnya. Bayu mengangkat alis. Termasuk, lanjut Alia pelan. Wajah memerah. Janji konyolku untuk menjadi istrimu. Hening kembali jatuh. Entah bagaimana, ruangan itu terasa lebih hangat daripada sebelumnya. Alia melanjutkan, kali ini dengan suara sangat rendah. Sungguh, kamu ingin meminta apa dariku? Bayu memandangnya lama, tersenyum perlahan, dan berkata, tenang saja, Bu, permintaan saya tidak sesederhana itu. Alia menatapnya, bingung, gugup, dan penasaran. Bayu menambahkan, dan saya akan mengatakannya besok. Alia spontan memucat, besok, kenapa harus besok? Bayu hanya tersenyum, karena besok, ia bukan hanya menagih janji, tetapi membuat Alia menghadapi sesuatu yang lebih besar daripada rasa malunya hari ini. Rapat lantai 39 itu masih terasa panas setelah pertemuan dengan investor Italia. Berakhir, tidak ada yang berani bergerak, tidak ada yang berani berbicara. Semua mata tersisa pada dua orang, Bayu, si teknisi AC, dan Alia, sang CEO angkuh yang kini kehilangan seluruh wibawanya. Investor Italia tadi hampir tak henti-hentinya memuji Bayu, bahasanya fasih, penjelasannya jernih, dan presentasinya membuat perusahaan mendapat persetujuan investasi besar. Sedangkan Alia hanya bisa terpaku, wajahnya memerah sampai ke leher. Tangannya bergetar halus, dan untuk pertama kalinya, wanita itu terlihat benar-benar kalah. Bayu berdiri sambil merapikan berkasnya. Baik, Bu, kalau tugas saya sudah selesai, saya turun ke ruang servis. Alia langsung memanggilnya. Bayu, tunggu. Nada suaranya bukan lagi perintah, bukan lagi arogan. Nada itu, takut, malu, dan gemetar. Beberapa staf pura-pura mengetik, tapi jelas mereka semua menunggu drama itu. Alia menunduk dalam-dalam, kedua tangannya saling menggenggam. Selama ini aku menghina kamu, katanya lirih. Kamu selalu aku sepelekan. Kamu kuanggap tidak lebih dari tukang servis AC murahan yang cuma bisa bawa tangga. Bayu tidak menjawab, hanya menatap dingin. Alia melanjutkan, suaranya retak. Tapi ternyata, aku yang bodoh. Aku yang tidak tahu apa-apa. Kamu menyelamatkan rapat penting ini. Kamu memalukan egoku di depan investor asing. Ia menggigit bibir. Semuanya karena aku terlalu sombong. Ruang rapat terasa semakin hening. Alia menegakkan badan, tapi menundukkan kepala tanda ia benar-benar menyerah. Aku membuat janji. Ia menelan ludah. Wajahnya makin merah. Janji konyol yang aku ucapkan karena terlalu percaya diri. Bayu mengangkat alis. Janji yang mana, Bu? Alia mengepalkan tangan, menutup wajah dengan telapak tangannya sebentar, lalu mengakuinya dengan suara pelan yang nyaris terputus. Janji bahwa kalau kamu bisa menghadapi investor Itali itu,
Kamu boleh meminta hadiah apa saja. Ia menarik napas gemetar. Bahkan, aku bilang aku bersedia menjadi istrimu. Semua staf spontan membelalakan mata. Hening, lalu bisik-bisik kecil terdengar, tapi tak berani keras. Alia menatap Bayu, mata wanita itu bergetar antara malu, takut, dan pasrah. Sekarang, aku harus menepati janji itu. Bayu berjalan mendekat perlahan. Langkahnya tenang, tapi membuat Alia makin gugup. Bu, katanya pelan, apa Anda benar-benar siap menepati janji itu? Atau hanya karena malu? Bayu terdiam, dada naik turun. Aku akan menepatinya, apapun risiko yang harus kutanggung. Kata-katanya tegas, meski suaranya goyah. Bayu menatapnya beberapa detik, lalu menghela napas. Bu Alia, saya tidak meminta istri dari janji sembrono. Alia mendongak, kaget. Beberapa staf ikut terbuka mulutnya. Bayu melanjutkan, saya cuma minta 3 hal. Alia menegakkan tubuh, menunggu dengan napas tertahan. Pertama, kata Bayu dengan suara tegas, perlakukan saya sebagai manusia, bukan sampah. Alia mengangguk cepat terlihat seperti ditampar kenyataan. Kedua, berhenti menghina pekerjaan saya. Tanpa teknisi, gedung ini tidak akan berdiri. Alia memejamkan mata, menahan rasa malu. Dan ketiga, Bayu menatapnya tajam. Minta maaf. Di depan semua orang, dengan tulus. Alia terdiam, matanya memanas. Ini adalah hal yang paling berat, lebih berat dari semua tantangan bisnis. Namun ia mengangguk pelan, lalu lebih tegas. Baik, ia mengambil langkah maju, berdiri tepat di hadapan Bayu tanpa sisa kesombongan. Lalu dia membungkukkan badan dalam-dalam. Maafkan aku, Bayu. Aku sudah menghina kamu, merendahkan kamu, dan aku salah besar. Semua staf terpaku, tidak percaya. Wanita yang selalu arogan itu, akhirnya tunduk. Bayu menepuk ringan bahunya. Sudah, saya terima. Alia mengangkat wajah, matanya sedikit berkaca-kaca. Tapi cerita mereka belum berakhir, karena di dalam hatinya, dari rasa malu itu, tumbuh sesuatu yang tidak ia mengerti. Suasana kantor perlahan kembali normal setelah insiden besar itu. Tetapi satu hal yang tidak kembali seperti semula adalah caranya. Semua orang memandang Bayu. Dulu ia hanya teknisi yang lewat pun tidak ada yang peduli. Sekarang setiap orang memberi hormat kecil atau sekadar tersenyum ketika ia lewat. Dan yang paling berubah adalah Alia. Wanita itu kini terlihat berbeda. Bukan lagi CEO angku yang suka meremehkan. Setiap kali Bayu lewat, tatapannya selalu mengikuti diam, penuh rasa menyesal. Sekaligus sesuatu yang ia tahan dalam hati. Hari itu, Bayu sedang memeriksa unit AC di lantai 39 ketika ponselnya bergetar. Panggilan masuk, Alia. Ia mengangkat, mendengar suara lembut yang tidak pernah ia dengar sebelumnya. Bayu, kamu bisa ke ruang rooftop. Sekarang juga, Bu. Ya, ada hal penting. Nada itu bukan memaksa, bukan memerintah, tapi seperti permintaan seseorang yang sedang gelisah. Bayu mengangguk meski wanita itu tidak bisa melihatnya. Baik, Bu, saya ke sana. Di rooftop perusahaan, angin sore bertiup lembut ketika Bayu membuka pintu rooftop. Di sana, Alia berdiri sendirian menghadap kota. Jakarta yang dipenuhi cahaya jingga matahari terbenam. Ia tidak memakai blazer, hanya kemeja putih sederhana dan rambut yang terurai. Untuk pertama kalinya, ia terlihat seperti manusia biasa, bukan CEO sempurna. Alia menoleh ketika mendengar langkah Bayu. Bayu, terima kasih sudah datang. Bayu mengangguk. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Wanita itu menggigit bibir pertanda ia gugup. Sebuah hal yang sangat jarang terjadi. Aku ingin menyelesaikan sesuatu. Ia menarik napas pelan. Mungkin kamu pikir permintaan maafku kemarin hanya karena aku malu. Tapi sebenarnya, itu lebih dari itu. Bayu menatapnya, menunggu. Alia memandang kota di bawah mereka. Semenjak kamu menghadapi investor Italia itu, aku sadar, aku terlalu banyak hidup dalam kesombongan. Aku merasa paling pintar, paling penting, paling hebat. Ia menoleh, menatap Bayu langsung. Tapi kamu membuktikan bahwa orang yang terlihat sederhana bisa jauh lebih luar biasa dari yang terlihat. Bayu menunduk sedikit. Saya hanya melakukan apa yang harus saya lakukan. Alia menggeleng. Tidak, kamu melakukan lebih dari itu. Kamu menyelamatkan reputasiku, perusahaanku. Ia menelan ludah dan menyentuh egoku. Bayu tidak berkata apa-apa, hanya memandang dengan ekspresi tenang. Alia melangkah lebih dekat. Ada getaran di suaranya. Bayu,
tentang janjiku bahwa aku bersedia menjadi apapun yang kamu minta. Ia menghela napas panjang. Aku tidak mau janji itu jadi beban. Aku ingin kamu tahu sesuatu. Bayu mengangkat kepala. Alia menatapnya dengan mata serius, lembut, dan jujur. Jika suatu hari kamu benar-benar menginginkan aku, bukan karena janji, tapi karena pilihanmu, aku tidak akan menolak. Jantung Bayu berdetak sedikit lebih cepat. Aku mengagumi kamu, Bayu. Alia tersenyum kecil, senyum yang tidak pernah ia keluarkan sebelumnya. Ketenanganmu, kerja kerasmu, kerendahan hatimu. Ia menunduk sedikit, dan aku jatuh hati pada itu. Angin rooftop membawa keheningan beberapa detik. Bayu tidak langsung menjawab. Ia menatap Alia lama, memastikan wanita itu tidak hanya terbawa momen. Apa kamu yakin tentang ini? Tanya Bayu lembut. Alia mengangguk. Untuk pertama kalinya, ya, ini pilihan, bukan gengsi. Bayu tersenyum tipis. Kalau begitu, terima kasih sudah jujur. Tapi saya tidak akan mengambil apapun dengan terburu-buru. Alia tersenyum lebih lebar, lebih lega. Itu jawaban yang sangat Bayu, katanya pelan. Dan untuk pertama kalinya sejak mereka bertemu, mereka berdiri berdampingan tanpa konflik, tanpa hinaan, tanpa dinding ego. Hanya dua manusia yang akhirnya saling memahami. Itu bukan akhir cerita mereka, tapi itu adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Pengakuan, penghargaan, dan mungkin cinta.